Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Agus Sugeng Riyadi selaku mentor kegiatan orientasi P3K tahun 2023 dan sekaligus sebagai Kepala SMP Negeri 3 Belik. Yang saya hormati teman-teman peserta satu angkatan saya, yaitu angkatan 55 yang sudah hadir pada hari ini dengan keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan terakhir kita setelah kita mengikuti orientasi selama kurang lebih 1 minggu ke belakang. Nah, kemudian sebelum saya memaparkan hasil dari rencana kerja tahunan saya kali ini, saya akan membagikan profil saya terlebih dahulu. Nama saya Dita Mirnawati dengan NIPPK 19860404-2023-21-2015. Saya di SMP Negeri 3 Belik sebagai guru mapel bahasa Inggris dan unit kerja di SMP Negeri 3 Belik. Untuk akun media sosial saya silakan bisa dilihat. Kemudian sebelum saya memaparkan rencana kerja tahunan saya, karena rencana kerja saya akan diterapkan di sekolah saya akan menampilkan profil dari sekolah saya yaitu SMP Negeri 3 Belik. Yang pertama adalah SMP Negeri 3 Belik merupakan sekolah penggerak, satu di antara 3 sekolah penggerak tingkat SMP di Pemalang. Kemudian visi dari SMP Negeri 3 Belik adalah berkualitas dan berakhlak mulia yang mencirikan profil pelajar Pancasila. Kemudian SMP Negeri 3 Belik juga mempunyai 40 pengajar dan juga 10 karyawan untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang berkualitas dan juga kegiatan beberapa ekstrakurikuler. Berikutnya, saya akan memaparkan tentang rencana kerja tahunan P3K saya. Di sini saya hanya mengambil 3 tahun rencana kerja. Kenapa? Karena sebuah program pasti memerlukan sebuah evaluasi. Selama 3 tahun itu saya akan mengevaluasi apakah ada kekurangan dari program yang saya laksanakan, kemudian dari kekurangan-kekurangan tersebut menjadi evaluasi untuk rencana 2 tahun ke depannya lagi. Di sini saya mempunyai 4 program utama. Yang pertama adalah pembuatan program dan perangkat pembelajaran. Berikutnya adalah melaksanakan pembelajaran inovatif. Yang ketiga adalah optimalisasi kegiatan ekstrakurikuler English Club. Yang terakhir adalah kegiatan peningkatan kompetensi. Untuk rencana program yang pertama yaitu pembuatan program dan rencana pembelajaran. Sebagai sekolah penggerak, ada ditentukan oleh Program Manajemen Office atau PMO, di mana salah satu kegiatan dalam PMO itu adalah optimalisasi MGMP tingkat sekolah. Dalam MGMP tingkat sekolah ini ada beberapa kegiatan yang saya lakukan atau kami lakukan sesama guru bahasa Inggris. Yang pertama adalah penyusunan program atau perangkat pembelajaran. Karena kita sebagai seorang guru pasti mutlak memerlukan sebuah perangkat pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran kita. Saya mengutip sebuah kutipan dari Bapak Yusuf Kalla. Beliau mengatakan bahwa sebuah pekerjaan yang baik tapi tanpa perencanaan itu akan menjadi sulit. Kemudian perencanaan yang baik tanpa pelaksanaan hanya akan menjadi arsip. Begitu pula dengan rencana pembelajaran yang kita susun, ketika hanya dibuat tapi tidak dilaksanakan, pasti hanya sia-sia. Kemudian yang kedua, dalam kegiatan MGMP tingkat sekolah, di situ kita bisa berbagi tentang materi pelajaran apa yang efektif, mungkin dengan strategi-strategi, karena dari masukan beberapa rekan-rekan kita jadi bertambah pengetahuannya. Untuk yang ketiga adalah pelatihan dan pengembangan guru. Pelatihan atau pengembangan itu mutlak bagi kita seorang guru untuk meningkatkan kompetensi, dan dengan adanya kegiatan MGMP tingkat sekolah itu kita bisa berbagi, mungkin ada pelatihan atau diklat yang diperlukan.
Kemudian yang keempat adalah pemecahan masalah bersama. Dalam pembelajaran di kelas, pastinya kita akan menemukan banyak sekali masalah, baik yang berhubungan dengan materi pembelajaran atau penguasaan materi siswa, kemudian masalah belajar siswa, dan dalam forum MGMP tingkat sekolah itu kita bisa berbagi dengan rekan sejawat kita mengenai cara menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kemudian yang kelima adalah evaluasi kinerja. Sebuah program memang mutlak diperlukan sebuah kinerja untuk menentukan program selanjutnya apakah perlu peningkatan atau perlu mengganti strategi. Kemudian yang berikutnya program kedua adalah pembelajaran inovatif. Dalam pembelajaran inovatif ada beberapa langkah yang saya lakukan. Yang pertama adalah identifikasi masalah atau asesmen diagnostik. SMP Negeri 3 Blik sudah menerapkan kurikulum Merdeka sekitar 2 tahun yang lalu, dan kebetulan saya mengajar kelas 7, di mana awal saya melakukan pembelajaran adalah melakukan asesmen diagnostik. Tujuannya adalah untuk mengetahui kesiapan atau kompetensi dasar apa yang dimiliki oleh siswa sebelum mengikuti pembelajaran. Di sini saya pernah melakukan asesmen tersebut dan hasilnya cukup membuat saya harus berpikir keras karena hampir 98% siswa saya itu belum pernah mendapatkan mata pelajaran bahasa Inggris sebelumnya di sekolah dasar. Akhirnya dari hasil asesmen tersebut saya melaksanakan sebuah perencanaan pembelajaran di mana saya harus memikirkan strategi apa yang akan saya lakukan berdasarkan dari hasil asesmen tersebut. Kemudian langkah yang ketiga adalah mendesain program. Program apa yang sesuai dengan siswa, karena seperti tadi yang Bapak Kepala Sekolah juga sampaikan, dalam kurikulum Merdeka juga ada pembelajaran yang berdiferensiasi. Seperti desain program ini juga saya sesuaikan dengan hasil asesmen tersebut. Di mana ketika siswa saya sebelumnya tidak mendapatkan bahasa Inggris, tapi saya langsung menerapkan pembelajaran yang susah, tentu mereka akan mengalami banyak kendala. Kemudian pelaksanaan dalam pembelajaran dalam pembelajaran inovatif yang saya lakukan ada beberapa strategi yang saya lakukan. Yang pertama adalah pembelajaran yang melibatkan teknologi. Alhamdulillah di SMP Negeri 3 Belik sudah difasilitasi dengan adanya akses internet untuk di setiap gedung atau ruangnya. Dan hal itu memudahkan kami, para pengajar dan juga siswa, untuk menerapkan pembelajaran yang melibatkan teknologi. Kenapa kita harus melibatkan teknologi? Karena siswa yang kita ajar sekarang merupakan generasi Z atau digital native atau siswa yang sudah akrab dengan teknologi. Ketika kita mengajar siswa yang sudah akrab dengan teknologi dengan cara yang konservatif atau cara lama, tentu itu hasilnya kurang maksimal. Jadi kita harus memanfaatkan hal tersebut. Untuk pembelajaran menggunakan teknologi, saya pernah menggunakan pembelajaran menggunakan quizzes. Mungkin sudah banyak juga yang menerapkan. Jadi quizzes itu kita membuat latihan tapi dalam berbentuk seperti game, dan itu ada chartnya, ada peringkatnya. Jadi mereka itu seperti sedang berkompetisi dalam game, padahal mereka sedang mengerjakan ulangan. Kemudian saya juga menggunakan live worksheet atau lembar kerja digital siswa. Kemudian dalam pelaksanaan penerapan teknologi yang selanjutnya adalah dalam penilaian kinerja siswa. Di situ saya berusaha menampilkan atau ingin menggali kreativitas siswa dalam misalnya ketika memberikan tugas, mereka bisa menggunakan aplikasi yang ada di HP mereka dan menguploadnya di media sosial mereka. Kemudian saya juga mempunyai program, ini tidak terlalu melibatkan teknologi tapi cukup efektif, yaitu adanya program menghafal 1 hari 1 kata. Kenapa? Karena fokus dari kelas 7 adalah masih pengayaan vocabulary atau pengayaan kosakata. Dan memang
langkahnya kita memang harus menghafal, karena di samping mereka sudah akrab dengan teknologi, tapi ada masalah lagi, yaitu mereka kurang rasa ingin tahunya. Jadi memang harus sedikit dipaksa, yaitu untuk menghafal. Jadi saya mengajar 3 jam dalam seminggu, yang 1 jam itu saya gunakan untuk hafalan satu murid satu-satu. Jadi saya panggil ke depan, mereka harus menghafalkan 1 hari 1 kata, jadi dalam 1 minggu ada minimal 7 kata. Di situ kata-katanya sudah saya siapkan, ada control card-nya, ada kartu kendalinya. Jadi ada sekitar 200 kata yang harus mereka hafalkan, dan itu bisa dicapai ketika sampai mereka kelas 7 selesai. Dan itu saya memberikan reward bagi siapa yang sudah menyelesaikan hafalan kata-kata tersebut terlebih dahulu. Nanti saya sudah membuat kesepakatan dengan mereka, akan saya berikan reward. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Jadi setelah melakukan tadi mencoba beberapa pembelajaran inovatif, saya melakukan evaluasi. Sebetulnya dalam perjalanan saya menerapkan pembelajaran inovatif, saya juga mengalami beberapa kendala, tetapi dari kendala tersebut saya akhirnya merubah strategi lagi, dan nanti ada perubahan-perubahan sedikit dalam pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga adalah program yang akan saya jalankan tentang optimalisasi kegiatan ekstrakurikuler English Club. Untuk ekstrakurikuler bahasa Inggris di SMP Negeri 3 Belik untuk sekarang memang belum aktif setelah pandemi. Tapi ini merupakan program saya, yaitu untuk mengaktifkannya kembali dengan beberapa program yang akan saya masukkan, insya Allah ada 5. Yang pertama adalah storytelling atau bercerita. Yang berikutnya adalah speech. Dua komponen ini merupakan yang sering dilombakan dalam kontes-kontes bahasa Inggris. Jadi ketika dimasukkan dalam ekstrakurikuler, harapan saya ketika ada perlombaan nanti kita tinggal mengasah sedikit anak-anak tersebut. Yang berikutnya adalah conversation. Sebuah bahasa itu pada intinya adalah untuk kita alat komunikasi. Ketika anak hanya diberikan teori tapi tidak dipraktekkan, itu juga kurang efektif. Makanya untuk kegiatan ekstrakurikuler saya memberikan materi tentang conversation atau percakapan untuk berbagai situasi dalam kehidupan nyata. Berikutnya adalah cultural understanding. Kenapa saya memasukkan materi tentang budaya? Karena bahasa Inggris merupakan bahasa kedua, bukan bahasa utama kita sebagai orang Indonesia, tetapi kita juga perlu mempelajari budaya-budaya negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama dengan tidak melupakan identitas kita sebagai bangsa Indonesia, dan juga itu sebagai penerapan dari profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global. Kemudian yang terakhir adalah education game atau game yang bernuansa edukasi. Berikutnya adalah program yang terakhir tentang kegiatan peningkatan kompetensi. Sebagai ASN, kita mutlak harus terus meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru. Kita apalagi zaman sekarang itu sudah banyak sekali diklat atau seminar atau webinar online, dan itu kita bisa juga gunakan untuk pengisian kinerja kita. Berikutnya adalah semua program-program yang saya paparkan tadi tentunya harus selaras dengan nilai core values berakhlak ASN. Antara lain yang pertama adalah berorientasi layanan, di mana kita sebagai ASN, sebagai guru, kita harus memberikan pelayanan prima dan baik terhadap peserta didik, terhadap rekan sejawat, terhadap orang tua siswa, dan juga masyarakat. Berikutnya adalah akuntabel. Kita sebagai ASN harus mempunyai tanggung jawab yang tinggi, dedikasi, dan integritas terhadap lembaga di mana kita bekerja. Yang ketiga adalah kompeten. Kita sebagai ASN juga harus terus meningkatkan kompetensi kita untuk mendukung kinerja kita di instansi masing-masing. Berikutnya adalah harmonis. Kita juga harus menjaga hubungan baik antara rekan kerja, masyarakat, ataupun pihak-pihak yang terkait dengan pekerjaan kita. Berikutnya adalah loyal atau setia. Di sini setia pada institusi, setia pada terutama adalah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kemudian ada adaptif, di mana kita ASN dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, karena dalam keseharian kita, baik kinerja, kita juga dalam pengisian sekarang juga sudah banyak menggunakan elektronik, jadi ketika kita tidak melakukan tidak adaptif dengan perkembangan zaman itu juga akan menyulitkan dalam tugas kita sehari-hari. Kemudian yang terakhir adalah kolaboratif. Kita ASN harus bisa bekerja sama baik dengan teman, rekan-rekan kita dalam satu kantor, ataupun dengan masyarakat. Baik, sebelum saya mengakhiri pemaparan saya tentang rencana tahunan saya, ada sebuah quotes atau kutipan yang saya akan tampilkan, yaitu a teacher takes a hand, opens a mind, and teaches a heart. Bapak Ibu, kita sebagai guru, kita tidak hanya memberikan pengetahuan kepada siswa, tidak hanya membimbing mereka, tapi kita juga harus bisa menanamkan nilai-nilai baik yang tertanam dalam hati mereka agar bisa membimbing mereka menjadi manusia yang sukses, berakhlak mulia, dan juga bahagia. Demikian pemaparan saya tentang rencana kerja tahunan saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, temanya apa tadi? Program tahunan. Tahunan. Program kerja tahunan. Baca ya? Iya. Ya, terima kasih. Jadi begini, apa yang tadi direpresentasikan oleh kita hubungan dengan program kerja tahunan yang ada di SMA Negeri Trenggalek memang sudah berjalan, tapi memang ada beberapa kendala-kendala yang belum ada, terutama yang berhubungan dengan anak didik maupun guru atau mungkin yang berhubungan dengan mekanisme kerja kita juga. Namun perlu kita cermati bahwa permasalahan timbul itu memang kompleksitas yang berhubungan dengan lingkungan sekolah, kemudian anak-anak kita, kemudian Bapak Ibu guru juga. Yang perlu kita ketahui sehubungan dengan program kerja yang sudah dipaparkan tadi, memang ada kendala yang barangkali bisa menjadikan permasalahan atau mungkin bisa menjadikan motivasi juga, karena pada dasarnya setiap program pasti punya kelebihan dan kekurangan. Setiap pekerjaan pasti ada keberhasilan dan kemungkinan kemunduran atau tidak hasil. Tapi kita harus optimis bahwa suatu pekerjaan yang penting kita ikhtiar, yang penting kita usaha, insya Allah kita akan terus bekerja demi perubahan, ya. Orang perubahan juga ya, bukan kampanye bukan. Tapi perubahan dalam arti merubah wacana kita, merubah secara inovatif, bagaimana agar pembelajaran di sekolah kita itu berjalan dengan baik dan sukses, ya. Namun sebagai guru memang sejatinya sama sesuai dengan Permendiknas tentang tujuan pembelajaran, ya. Kalau kita mengacu tentang Peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang berhubungan tujuan pembelajaran, di situ kita bisa melihat tentang tujuan pembelajaran itu menciptakan anak didik yang lebih baik, berdewasa, kemudian punya pengetahuan, kemudian beretika dan budi pekerti serta religius. Ini adalah tujuan pembelajaran. Kemudian meningkatkan kedewasaan. Artinya pendidikan kita itu bukan hanya mengacu dari unsur secara nilai, contohnya nilai nafi, lulus saya 10 tidak, tapi lebih dipadukan pada cara anak itu bisa mendewasakan dalam bersikap, ya, sikap.
Jadi pendidikan berhasil, ukur keberhasilan pendidik itu perubahan dari sikap anak didik, ya, perubahan dari sikap karakter anak didik yang tadinya mungkin belum dewasa menjadi arah kedewasaan. Contohnya pola berkata, pola berpikirnya, perbuatannya, gitu. Nah ini jelas berhubungan dengan Bapak Ibu guru. Karena tujuan marwah yang ada tentang guru itu ya harus berubah pola pikir psikologis anak, kemudian mencontohkan keteladanan kepada anak didik kita supaya anak didik kita itu menjadi yang baik, ya itu ya. Maka di sini kira-kira permasalahan yang timbul ketika program kita laksanakan, terutama dalam pembelajaran terhadap anak didik, kira-kira permasalahan secara signifikan itu kira-kira apa aja dalam pembelajaran bahasa ya. Inggris? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Agus Sugeng Riyadi. Tentu saja saya juga mengalami berbagai masalah ketika melaksanakan pembelajaran di kelas. Tadi caranya ya Pak, atau masalahnya yang ada? Caranya, oh, caranya misalnya ketika anak-anak itu kan tadi juga sempat disinggung bahwa bahasa Inggris itu kan salah satu pelajaran yang jadi momok ya Pak, karena dianggap susah. Dan itu secara saya adalah saya tidak langsung berorientasi pada mereka harus mencapai target yang tinggi Pak, tapi saya ingin membuat mereka itu mengenal dulu dan merubah persepsi bahwa pelajaran bahasa Inggris itu susah. Saya ingin mereka nyaman dulu dengan pelajarannya, karena ketika kita sudah senang dengan pelajarannya ataupun nyaman, itu saya berharap mereka juga akan lebih mudah dalam menerima materi. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya dan juga kepada Bapak Mentor dan juga teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.